Selamat malam. Malam baik for semua. Cek. Tong ada di malam ini sama-sama beta ya. Lanjut Selamat malam. mainkan Selamat malam, Bu. malam luar biasa. Ada Wewe juga balik, hormat. Yang penting sehat. Sehat. Sapa semua, sapa. Lanjut Kak, lanjut. Halo, selamat malam mainkan. semuanya. Mainkan. Ketemu lagi malam ini. Ada Ale, ada Purba Kudapa mau ketemu lagi nih, siapa? Lanjut. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu kara. Oleh sio sayangi, rasa sayang badangi. Oleh sio sayangi, rasa sayang badangi. Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Berdiri melangkah dan ku berlari, berebut masa depan. Oleh sio sayangi, rasa sayang badangi. Oleh sio sayangi, rasa sayang badangi. Ya, Semuanya hancur. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Berdiri melangkah dan ku berlari, berebut masa depan. Oleh sio sayangi, rasa sayang badangi. Oleh sio sayangi, rasa sayang badangi. Lanjut, Semua yang nonton nyanyi. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Oh, kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Nyanyi bareng-bareng.
Semangatmu tinggikan, tinggikan, semangatmu tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Malam baik semua. Malam baik. Ini beta. Malam baik. Malam baik. Dengan Hence Habibu di Bali. Siap. Hence Habibu di Bali. Ketemu sudah kenal lama kah? Sangat lama malah. Stop. Jadi begini, semua yang ikut sama-sama di live IG ini, memang titlenya akan terus ini beta gitu. Nah, malam hari ini khusus ketemu akan mengenang satu, beta lebih suka bilang tamang kalau toko Tamambai ya, toko itu per orang lain apa gitu ya. Semua orang anggap ketokohan yang luar biasa, tapi beta rasa tamang itu karena memang ketong batamang ya. Malam ini 1 jam ke depan ketong coba kembali mengenang siapa Glenn Fredly for beta pribadi dan for semua teman-teman yang beta ada undang sama-sama hadir malam ini. Memang bukan orang-orang yang tampil di stage besar, tapi kebanyakan macam Hece gini baku kenal beberapa kali. Terus akhirnya juga batamang gitu ya, tapi punya hal yang luar biasa yang baik gitu. Nah, tadi sore ada satu teman tulis sesuatu ke beta, jadi dia tulis segini, memang bukan di Januari kisah tentangmu berakhir, tetapi kisah cinta dan kebaikan yang kau tebar takkan pernah habis oleh perjalanan waktu. Mau rame-rame kah, mau baku cakar kah, yang jelas tuh, malaikat juga tahu. Ale yang jadi juaranya. Kalimat bagus. Juara di setiap ketumpung hati. Ya, penikmat musik atau sesuatu yang bercerita banyak tentang kehidupannya. Ale pernah bilang, cukup sudah batas waktu. Betul ya? Dia pernah pun lagu bilang gitu, cukup sudah batas waktu. Namun rasa ini takkan pernah selesai. Dengan lantunan yang indah, rangkaian syair cintamu, memang 40 hari lalu Ale supi pulang. Berpulang ke rumah Bapa yang kekal. Tapi Ale selalu ada di ketumpung hati, di ketumpung pikiran. Mengenangmu itu semata hanya karena cinta. Ya, karena cinta Tuhan for ketong semua, dan juga karena Ale terus membagikan cinta yang luar biasa itu untuk semua orang. Glenn Fredly, 30 September 1975, 8 April 2020. Singkat memang, 44 tahun saja. Tapi semua yang dia bikin, yang dia taruh, khususnya for Maluku, for kawasan timur Indonesia, dan for semua hati orang-orang yang kecil sekalipun, itu punya sesuatu yang luar biasa. Hen, bagaimana? Ketemu mau mulai dengan Ali Kamuka. Menyanyi satu lagu Doka? Saya sampai sekarang sorry, pakai tisu dulu. Kalau boleh jujur sih sampai sekarang ini masih belum percaya sih, hati masih lombok. Setiap hari cuman bisa lihat tayangan-tayangan di YouTube, lihat dia, serasa dia masih ada gitu aja rasanya. Jadi, aduh, apa ya? Cuman sedih sebenarnya kehilangan dia ini. Dulu kenal tahu lah. Dulu kenal di mana ini? Dulu waktu itu kita sama-sama. Waktu itu di KTN kalau nggak salah itu. Kita janjian mau ketemu sama dia. Kita sebenarnya bukan janjian juga sih.
Kita datang pingin mau lihat dia, lalu kebetulan ketemu aja langsung jadi akrab gitu. Ketemu langsung jadi KTN, akrab ya. KTN Sama-sama gimana? dengan aman sih. Jelas KTN, KTN tuh KTN, oh ya KTN kebaktian saya lupa tahunan. tahun berapa. Ya, Kebaktian tahunan nasional, kebaktian tahunan ya. nasional itu di Sekolah Alkitab Batu kalau Di nggak salah. Batu, ya, Di ya di Batu Batu. Malang. Nah, terus, Ya. ya, Tahun terus ya, berapa saya ya, lupa, pokoknya sebelum 2004 gitu. ya 2002, Jadi 2003 kira-kira itu. waktu itu 2002, dia 2002, masih 2002. sama-sama tim One Way kalau nggak salah waktu itu, Ya, 2002. ya, ya, Jadi lihat dia kesaksian, bagaimana dia bercerita tentang eh, seorang penyanyi, bagaimana ya, dia di panggung, bagaimana dia membawakan sebuah lagu itu dengan baik, itu aja. Yang saya tangkap sebenarnya itu aja pesan-pesannya. Lalu yang paling penting lagi, hari itu dia sempat bilang kalau bernyanyilah kalian, dia kesaksian nih, bernyanyilah kalian semua, nyanyi buat siapa aja, nyanyi buat, maksudnya dalam hal itu waktu itu dia kesaksian nyanyi di gereja waktu itu ya, kalau bisa nyanyilah dengan hati, karena sesuatu yang dari hati itu akan sampai di hati. Itu kata-kata yang paling luar biasa waktu itu saya dengar kata itu tuh udah sangat sangat memotivasi gitu. Dengan kemampuan yang kamu punya, pakailah itu semampumu untuk berikan dengan hatimu, yang apa yang bisa kamu berikan pakai hati akan sampai di hati. Itu aja sih. Terus ketemu berikut itu, waktu itu kita janjian sama-sama, cuman waktu itu saya harus kerja. Jadi akhirnya saya bilang Pak Reza juga waktu itu, kalau Pak Reza ketemu aja, ya sudah saya kerja saja gitu. Terus akhirnya saya pas sampai di hotel belum sempat main, Pak Reza telepon. Hen, ini ada Glenn nih bicara dengan dia. Lalu bicara itu saya ingat sekali ini kata-kata yang ditelepon ini. Saya ingat sekali. Bung, apa kabar? Gitu. Ini lagi di mana nih? Ini lagi siap-siap mau kerja nih Bung, reguleran. Bilang gitu, di Hotel Tugu Malang waktu itu. Saya mau siap-siap mau nyanyi, lagi siap-siap, lagi prepare. Langsung dia cuma bilang, ya udah kerja saja, kamu itu kerjaanmu. Kamu di musik, hidup di musik, kerjaanmu kamu harus bertanggung jawab di musik. Kamu mau ketemu Glenn, mau ketemu aku itu kapan saja kamu mau, bisa. Tapi kalau kamu tinggalin kerja demi cuman mau ketemu saya, itu saya marah sama kamu. Dia bilang, itu beta marah por hal itu. Itu yang paling, jadi akhirnya kerja dengan sepenuh hati, dengan spirit dari dia bahwa semacam kayak, kamu di musik juga bisa hidup gitu. Kamu di musik juga bisa hidup. Itu yang memotivasi saya untuk bagaimana saya bisa kuat di musik sampai sekarang ini. Itu sih Pak Reza yang saya bisa bagikan. Lalu kalau melihat perkembangan karirnya dia, apa yang disaksikan itu benar-benar jujur sih, dari hati. Dia bikin lagu dengan hati lalu sampai ke hati akhirnya. Gitu. Lewat pengalaman hidupnya, bikin dengan hati banget sampai di hati akhirnya. Belakang-belakang baru saya lihat dia punya ada kata-kata lagi yang bermusiklah dengan jujur, bernyanyilah dengan jujur. Mungkin itu palingnya. Jujur itu mungkin dari hati, karena hati itu tidak pernah mungkin bisa berbohong kan? Pasti. Hati Pasti. itu ada hati yang paling dalam yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kita bohongi, mau kita tutup dengan apapun tidak bisa. Akan selalu jujur itu. Hati nurani yang paling dalam itu jujur. Jadi dia akhirnya dia ngomong itu, bermusiklah dengan jujur, bernyanyilah dengan jujur. Itu sih yang jadi motivasi yang luar biasa buat saya. Selain banyak hal sih, lihat bagaimana dia punya kebaikan dengan orang lain, yang walaupun cuma nonton TV atau kalau ketemu ngobrol-ngobrol, bisa sama-sama foto dengan teman-teman. Dia mampu layani para fansnya yang, Bung, foto dulu, Bung. Padahal udah mau jalan nih. Bung, foto dulu. Mari. Foto cepat, foto. Jadi sempat-sempatnya, jadi saya lihat tidak pernah mengecewakan gitu loh. Tidak pernah mengecewakan dia punya fans. Lalu, ya mungkin kalau ada batasan waktu juga sih, Bu. Kayak gitu sih. Sesuatu yang jujur dari hati akan sampai di hati. Gitu kayaknya. Lalu fokuslah di kerjamu, di musik gitu. Jangan ketemu saya ketemu saya kapan aja bisa. Akhirnya saya baku dapat. Akhirnya nggak baku dapat waktu ketemu itu. Baku dapat di Bali, ada baku dapat di Bali. Terakhir baku dapat di Bali. Ya, baku dapat Tapi di Bali. satu lagi Pak Reza, saya lihat. Ini baku dapat di Bali. Ini saya lihat dia
profesional banget, memang sudah penyanyi profesional dalam. Ya. Hari itu kalau menurut saya dia penampilan yang kurang maksimal kalau menurut saya. Jadi mungkin dia lagi sakit, tapi dia tidak menunjukkan dia sakit. Ya. Itu salah satu fansnya dari Malaysia kalau nggak salah itu, yang undang dia nyanyi. Kebetulan saya juga di malam itu sama-sama, dia panggung sebelah kiri, saya panggung sebelah kanan. Ya. Terus ketemu sebentar, saya sempat bilang salam dari Paresa, dia kaget. Dia kaget. Dia, Bung nanti aja. Salam dari Paresa, dia kaget. Bung nanti aja kita ngobrol, saya harus nyanyi dulu. Itu saya kata-kata yang dia kaget. Lalu itu sama nyesal satu lagi, Bung. Saya itu penasaran sama gitar batiknya dia yang itu. Jadi abis krunya cek sound, saya sempat ambil gitar pegang. Saya lihat mereknya, saya tahu gitar biasa. Gitar merek yang sederhana, saya sebut merek nggak apa-apa. Bilang, Simpapa. Itu gitar yang mahal dia. Lanjut. Itu gitar biasa. Ya. Gitar biasa, lalu yang saya nyesal itu kok nggak foto waktu itu. Nggak foto pakai gitar itu. Kalau foto sama Glenn, saya sudah nggak pusing lagi, sudah paling sering foto sama dia. Beberapa kali foto sama dia sudah. Foto sama gitarnya itu loh yang bikin nyesal. Tapi profesional sih, dia walaupun dia lagi kayak datang lagi nggak fit, saya bisa shoot dia dari dekat sekali. Kayaknya memang dia lagi sakit atau lagi apa, tapi dia nggak menunjukkan dia sakit, dia relax banget nyanyinya, dan itu profesional banget, sudah harus begitu, kerjanya dia artis. Hen, iya gitu. ada beberapa yang antri di belakang. Next time ketong akan cerita lain tentang itu. Satu lagu dulu. Lagu yang menurut Ale paling berkesan for Ale. Dia pun sekian banyak lagu, tapi lagu yang berkesan di Ale. Beta kira menyanyi satu lagu, lalu beta mau panggil ada satu tamang baik sekali, tahu segala hal. Dia antre di dalam posisinya. Ini cerita lebih seru. Beta kira kalau ikut terus jadi rame. Ale, asal jangan rame saja. Yang berkesan sebenarnya orang biasa itu, dia punya lagu orang biasa begitu dia keluar, dia launching di YouTube orang biasa, saya dengar, saya langsung ingat, langsung mancap di kepala, dan langsung bisa nyanyi. Terus itu kalau refnya kalau misalnya gitu. Jadi ini mau orang biasa saja. Orang biasa yang ingin mencintaimu apa adanya. Tanpa syarat ku kan berjuang dan menjagamu hanya untukmu. Hatimu yang pernah rapuh, mari ku basuh. Wajar bila engkau ragu, karena kita orang biasa. Saya merasakan jujur banget. Jujur banget lagu itu. Yang buat itu tadi kejujuran banget. Bukan orang biasa-biasa, tapi yang buat biasa dan menjadi orang biasa. Walaupun sebenarnya itulah Glenn Fredly. Dia mau maksudnya dia itu sebenarnya orang sudah luar biasa, tapi dia mau bilang dia orang biasa saja. Itu ada sikap kerendahan hati. Itu ada sikap kerendahan hati yang luar biasa. Gaya tuh begitu. Harus kalau boleh saya protes kalau ketemu dia, harusnya lagu ini lagu orang luar biasa, Bung. Aku bilang gitu. Mau bilang gitu, harusnya lagu ini orang luar biasa, Bung. Tapi kenapa kok lagu orang ini jadi orang biasa? Itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Itu sih. Dan kebanyakan Bung, ajak beta. Dan kebanyakan ada lanjut. Kalau oke, siap. Beta tunggu. Beta tunggu. Ada lanjut. Yang penting katong lanjutkan ini dulu. Beta kira ini momen yang baik mengenang seorang tamang baik. Beta kira itu selalu di hati kita. Dia boleh susah ada secara fisik, tapi selalu dia ada di ketumbung hati. Ada di hati, di pikiran, dalam semua apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Dia pun karya-karya yang luar biasa. Yang legend. Jadi begitu. Siap Bu, dan kewanya beta sudah sehat bisa selalu, jaga diri baik-baik toh. Lalu ketemu dalam beberapa hal ke depan. Sama-sama. Kali ikut terus saja.
Kalau memang Siap, mesti siap. dipanggil kembali, terpanggil kembali. Begitu? Oke, Beta siap, mau siap, Bu. panggil satu teman lagi. Beta kira teman Oke. ini sesuatu yang seorang banget gitu loh. Orang luar biasa juga, tapi bikin diri biasa lagi. Oke, beta lo Siap, kodia Bu. loh. Beta lo kodia, Danke, siap, beta lo siap. kodia. Oke. Danke, Siap. danke, Hen. Ya, Sama-sama. oke. Ya, Ya, lanjut, Nyong. lanjut. Yuk. Mana nih dia pun nama lah, dia sudah hilang kemana nih anak nih. Ah, iya, 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 iya. Oh, dia semua menghilang. Aduh, Oh, begitu. menghilang nih yang susah iyo. Hmm. Sabar. Kok bisa nama sih yang ada? Ah, hancur lele. Hendra, kontak ke siapa? Kontak ke Medi bilang balik masuk dulu. Oke, beta ada satu teman yang su antri, beta lanjutin dia saja yang Ya, oke, Bu. bisa langsung Siap. cerita. Begitu Hene, beta Ya, lanjutin. Bu. Ya, oke. Oke, ada Ade Oke. Beto nonton tuh. Hai, Beto selamat malam. Ade Beto Bisa selamat Beto malam. saja. Ya. Beto, yuk. Oke, Hena, Danke, Bu. siautin. Ya, oke. Danke, Siaut dulu, danke. Hen. Ya. Danke, Oke, danke. hormat. Ya. Ya. Hormat, hormat. Ya, begitu teman. Ada orang yang punya kesan yang sangat dalam, ya, saling berbagi hidup. Ya, semua bisa merasakan sentuhan-sentuhan secara personal Bu, dengan kita langsung live saja ya. Ale langsung live saja. Ale langsung live, Papa. Ya. Oke, beta lanjut dengan satu teman lagi yang lain. Beta kira ini sesuatu yang baik ya. Om Medi sih saya tahu kemana tadi mau ajak komedi. Tapi Om Medi sudah lewat dulu, jadi ketong lanjut dengan halo. Halo. Ini beta Reza Sernamol, Ale siapa? Anastasia Loyana Pesi. Ale tapi rambut su merah su macam orang Yo, orang mana nih? biasa tuh. Kuning-kuning, Ikatan kuning-kuning. di ini bos, di air masing tuh. Jadi Di air masing begitu ya? Air masing rambut su asing belum? so angus nih, kayak jagung. Tas, Yes. bagaimana Bebe? Gimana bos? Ada sehat? Bye bye bos. Oke. Ya. Ketong malam ini nih, ketong pun tambah bayi satu. Memang 40 hari tuh, dalam rangka 40 hari Bu Glenn, subar paling Kakak. kembali ke Kita panggil kakak. kakak. Beta kalau gitu kasih lengkap aja. Kakak Bung ya. Kakak Bung, beta Kakak setuju. Bung. Yang sapa-sapa tuh nanti Tasya kontak sendiri di belakangnya. Jadi ketong mau Tasya bicara loh. Ini banyak bilang Tasya. Orang Sumba, iyo. Ada yang bilang orang Sumba. Prosper Mukacino, sedap. Yes, hidup Rosen mau kecil. Pandar. Itu ada yang masih ngale tuh. Iya. Saya adik-adik tuh bos, beta pun saksofonis tuh. Siap. Jadi Tas, kanal Glenn di mana? Beta kanal Glenn tuh surprise juga sih sebenarnya. Waktu dihubungkan kan saya pernah ada yang bilang kalau itu Glenn, orang yang kasih hubung. Oh gitu. Ya, yang bersangkutan ya ada bicara nih tuh bos. Oh begitu. Ya, Saya iya. bilang Glenn kan. Saya pernah bilang sampai baku dapo baru gitu. Oh jadi GF asik. Sudah dari baku dapat tuh memang ya kakak kan memang begitu tuh selalu welcome dengan sama orang. Saya pernah low profile. Sangat. Ya. Ya dari situ lalu mulai kenal kakak baru itu kakak aja ke Jogja. Sempat berkecil hati, tapi Kak Glenn selalu bilang, jangan karena katon dari timur, jangan karena katon dari pulau kecil, lalu bikin katon jadi kecil. Orang timur itu semua hebat. Itu harus hashtag tuh. Harus bikin itu jadi tagline. Coba ulangan. Jangan karena katon dari timur, jangan karena katon dari pulau kecil, lalu bikin katon jadi kecil. Katon semua orang timur itu hebat. Itu memang jelas. Memang mena itu. Jadi memang waktu itu kan pro dan kontra tuh, maksudnya kayak rasa kecil di tengah komunitas yang besar di Jogja, tapi kakak Glenn selalu bikin kuat.
bikin kuat. Ya, ya. Kak Medi, rindu. Medi tolong tunggu. Abis Tasya Medi. Abis Tasya Medi, tunggu sebentar. Jangan tato keren nih, coba angkat ini loh. Tato tuh keren. lanjut. Kenapa pi Jogja? Kenapa pi Jogja? Itu jadi, ceritanya bagaimana? Mulai dari sabar loh. Kanal tuh selalu bikin apa? Itu yang paling penting. Kanal lalu bikin apa? Oh, jadi lalu sebelum pi Jogja tuh kenapa? Dalam rangka apa? Nah, itu penting itu. Nah. Itu dalam rangka memang Kak Glenn kan punya mimpi paling besar di Maluku lah, di Ambon. Kak Glenn pengen punya sesuatu wadah buat teman-teman muda di Ambon atau siapa saja yang merasa ketong mampu, mau musisi, mau apa saja, pekerja seni lah intinya. Jadi waktu itu memang sudah ada, cuman waktu itu beta diperkenalkan dan kenal dengan kakak, jadi ke Jogja itu untuk belajar lebih lagi supaya beta dapat ilmu dari Jogja, terus beta bawa dan terapkan ke Ambon. Gitu. Jadi waktu di Jogja itu langsung ke pekerja seni, semua orang pasti tahu lah Langgeng Art Foundation itu seperti apa. Beta waktu itu cukup senang karena beta terlibat dalam kerja Jogja Art Map waktu itu. Jadi beta jalan, foto semua galeri, semua foundation seni, art and culture di selatan Jogja itu. Nah itu bisa sampai ke Padepokan, banyak lah. Ada banyak kedai kebun dan lain-lain di sana. Itu ada kaitan dengan rumah beta toh? Ya. Harus bilang gitu, karena orang banyak yang tahu bahwa Tasya ini sebenarnya yang jadi jenderal. Begitu rumah dapat, semua operasional rumah beta pertama kali di Ambon itu jenderalnya ini. Orang yang tahu dalam proses belajar ini jadi rendah hati juga nih. Jadi saya mau tunjuk kuku toh. Jadi harus jelas. Jadi jenderal pengatur segala sesuatu, bikin bayar rumah, bikin atur, lalu mengatur operasionalnya itu Tasya. Lalu beberapa kegiatan, dan karena Ketum berpikir waktu itu untuk mengembangkan semua prospek di Ambon, potensi yang ada, Tasya, Kakak Bung itu bilang, belajar sudah di sana, belajar dari Jogja, supaya punya ilmu dan punya satu. Nah, itu bagus. Tapi ada hal yang lain, Tasya. Apa yang Ale lihat? Maksudnya dari sisi rumah beta, Ale belajar sendiri di Jogja, tapi kesempatan ke orang lain yang Ale lihat, yang Kakak Bung bikin, apa? Yang Kakak Bung lakukan apa? Ini menginspirasi banyak orang. Orang besar, punya stage besar di Jakarta. Mau pulang ke Ambon, mangkali tarada kerja lagi apa? Sing begitu sebenarnya kan pengertiannya tuh. Kalau orang mengerti latar belakang pulang membangun sesuatu dari kenihilan dan membuat sesuatu jadi, orang mau bisa mengerti siapa seorang Glenn Fredly. Cerita dah lo, karena Ale termasuk paling tahu. Maksudnya Kak Glenn itu dia punya hati itu paling besar itu. Dia punya hati untuk Ambon tuh sangat besar sekali. Sampai dia siapkan wadah itu, rumah beta itu. Jadi dia mau semua orang yang pekerja seni atau siapapun yang mau belajar, mau berkumpul lalu membangun Ambon jadi lebih baik itu, dia mau sekali kayak gitu. Jadi dia selalu kasih kesempatan untuk semua orang. Jadi dia tahu punya potensi, silakan. Ya jadi maksudnya bagaimana ya? Pokoknya Kak Glenn tuh he just can't say. Kenapa saya bisa bicara? Saya terlalu baik. Kak Glenn terlalu baik. Ya dari situ memang ya banyak teman-teman yang jadi berani, termasuk beta juga yang percaya kalau ketong dari timur itu ketong sing kecil, ketong juga bisa. Dan memang beta sing terlibat langsung lagi dengan rumah beta, tapi di rumah beta tuh Kak Glenn berusaha supaya teman-teman di Ambon itu mendapatkan sesuatu yang beda, yang baru, berani. Kak Glenn datangkan sampai
Monica Akiari bisa main di rumah beta, Bung Niki, Panji datang, siapa lagi? Endain Reza ya? Endain Reza ya. Ya, itu juga. Matthew Sayers. Itu Matthew dari Tirta sampai ke rumah, sampai ketemu bisa bikin acara di Taman Budaya. Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki di Jakarta juga. Dan juga Erasmus Hayes waktu ada teman-teman rapper di Ambon dong launching album. MHC launching album. MHC. Ya. Siapa yang bawa? Ke situ? GF yang bawa. Ketemu biasa cuma lewat ini tuh akan pagar saya, tapi bisa masuk sampai dalam, bisa terlibat langsung, bisa. Ya. Mau bilang apa Letas? Letas mau bilang apa Letas? Kalau bicara terlalu banyak ada lagu apa yang berkesan? Lalu abis ini beta mau panggil Medi masuk. Lagu Kak Glenn pun lagu. Iya, Kak Glenn pun lagu. Barang beta saya minta Reza Chernemol pun lagu. Asik, berarti semua cipta lagu. Jelas. Kak Glenn pun lagu tuh yang beta suka tuh Nyali Terakhir. Kenapa suka Nyali Terakhir? Karena Ale selalu main di dalam selam, nyali-nyali gitu. Saya akan manis lah. Lagu itu manis. Siap. Lagu itu manis ya. Oke, Tas. Beta kira Oke, siap. Sekilas tapi berkesan. Coba Ale ulang yang tadi dulu. Ketong Timur kenapa? Itu sebagai note yang harus dipin malam ini. Jangan rasa ketong dari Timur, jangan rasa ketong dari pulau kecil lalu bikin ketong kecil. Ketong orang Timur itu bisa lah. Ketong bisa. Kasih nyali terakhir, kasih nyali terakhir akan punya ref saja kalau Ale bisa. Habis ada yang bilang penyanyi masa sih menyanyi. Ku jatuh kembali padamu. Salah. Itu lupa lirik. Hanya denganmu ku lepas semua raguku. Hatiku jatuh kepadamu. Seluruh semangatku jatuh dan jatuh kepadamu. Kau nyali terakhirku. Itu. Akan ngilu akan ngilu. Aduh, payah nih kalau sebagainya. Kita udah tahan menangis, Jambus menangis nih. Nanti ketemu menangis berjamaah di sini. Oke, Tas, kita kira begitu sebelum Ale lanjut menangis. Medi mau menangis habis ini nih, Medi. Siap, Bos. Oke. Perhatikan terus, tiba-tiba kita kali mau panggil ke apa, anytime. Terus maju. Ya, sehat selalu. Tuhan berkati. Pakai keton terus lanjutkan mimpi-mimpi kakak yang belum antu akan kerjakan sampai selesai. Ya. Begitu ya, Tas? Hormat. Orang Timur hebat, Bos. Orang Timur hebat. Siap. Keren. Oke, Tas. Lanjut, Tas. Beta bilang Medi masuk. Oke, dadah, Tas. Oke. Bless you ya, Tas ya. Dadah. Bless you too. Ini dia. Siap. Nah, teman-teman, banyak orang terlibat. Orang itu bukan orang-orang panggung, ya. Seperti Tasya tadi di belakang layar mengerjakan. Ini. Selamat malam. Itu instrumen di belakang tuh yang sedap. Wih, ini lagu hampir tiap malam di Toa. Harus. Wah, sudah beta ke stop, takut beta hancur. Ale Papen, hancur, apa kabar? beta hancur. Paling baik. Baik Papen lihat, selalu harus lihat, sekalipun Papen pun foto ada di beta, di laptop tiap hari beta buka Harusnya ada Luis di sini, cuma dia pilih bulan madu. Wah, ngalah. Aduh, jangan begitu, Bose. Hampir saya bisa lihat foto itu lah terus. Kalau lihat, saya jadi, Bose. Aduh. Saya ketong ingat
kakak pun kebaikan tuh. Ya. Bagaimana Pak Pen? Aduh, beta Medi, rindu. sekalipun hati sedih, tapi harus tetap merayakan hidup. Toh. Itu yang diajar. Betul. Ya. Merayakan Betul. hidup, merayakan. Betul, itu yang. Toh. Hati Kalian sedih, selalu tapi bilang, mari betul. rayakan hidup. Itu penting, ya. Itu penting, Yes. penting. Nah, Yes. atau malam ini mau mengenang kakak Bung, kakak Glenn. Pertanyaan beta ke Medi itu kan Medi habis ini ada masih part lah itu supaya akan sesuai dengan apa yang kita mau lakukan malam ini. Medi kenal kapan? Terlibat dengan apa saja dengan kakak Glenn? Oke, beta kenal pertama kali September 2009. Beta bersyukur sekali lewat Hendra Lewis justru Pak Pen. Ya, oh begitu. Iya, jadi Kak Glenn itu bikin acara di Bogor. Di situ dia sharing tentang Waikokak yang 13-an tahun kurang lebih seng turun hujan di NTT. Terus di acara kumpul gitu Kak Glenn tanya, ada kaseng yang mau ikut beta ke NTT. Ya. Terus Luis datang, dia bilang saya videografer, saya mau bersama temen dia yang dokter. Begitu, oke, tukeran nomor, singkat cerita dong meeting di kantor nih Jakarta Selatan tuh, dekat-dekat radio dalam situ. Kak Glenn langsung, Kak Glenn tuh ya, yang beta salut, Kak Glenn tuh selalu punya hati buat generasi Pak Pen. Jadi Kak Glenn langsung sharing ke tim, Kak Luis dan tim, di sana banyak anak-anak. Jadi kalian tahu nggak ada orang yang bisa pimpin acara buat anak-anak? Karena anak-anaknya banyak. Nah di situ Luis sebut nama, Kak, ada anak Papi Daniel, kita punya mentor Pak Daniel Alexander yang di Nabire. Medi namanya. Dari situ langsung Kak Glenn nggak pakai ini Medi kuliah di mana? Dia udah berapa tahun urus anak-anak gitu. Oke, kita percaya Ale Luis. Telepon langsung. Telepon. Beta lagi makan nasi goreng Pak Pen di Bandung, beta ingat. Tiba-tiba temannya Luis yang telepon, dia bilang, kami ini Kak Glenn Fredly mau bicara. Beta dari Manado, dari daerah, ada di Bandung. Dari entah berantah, Ancur, tiba-tiba dapat telepon dari seorang nama besar yang waktu itu dicari media, 2009 dia dicari, segala macam, tiba-tiba beliau telepon beta. Itu beta masih nggak percaya sih, Pak Pen, kayak, halo, ini dengan Glenn Fredly, Kak Glenn. Oh, masa? Beta tanya begitu. Oh iya. Tapi Bapak Raja punya suara juga merdu, belum nyanyi aja. Apa kabar? Bagus kan, Pak Pen? Sudah beta kayak percaya nggak percaya, tapi sambil ngomong, Medi, saya sudah dengar kamu tentang kamu pelayan anak, bla bla. Ikut Kak Glenn ke NTT ya. Kosong Kak. Beta mau ada acara sama presiden, beta jawab kosong, Pak Pen. Dari situ jadi proyek pertama sama Kak Glenn kita pelayanan. Beta diajak pelayanan anak-anak buka rumah pintar, jadi beta pimpin acara bermain segala macam di Desa Waikokak. Hampir 13 tahun nggak turun hujan. Jadi pertama kali pergi ke Waikokak itu sebelum datang Ambon, Kak? Sudah datang Ambon dulu? Sebelum Ambon. Justru beta sebelum belum Ambon. Beta belum pernah ke Ambon, tapi sering dengar lalu Ambon karena. Lalu Tampias ke Ambon kemana? Tampias ke Ambon itu pertama kali sama Aldisha, Kak Glenn sama Beta. Keton 3 tuh. Project Cahaya dari Timur. Nah ada Luis tuh, Dangke Luis. Proyek Cahaya dari Timur itu ketorang 3. Itu pertama kali Beta ke Ambon karena Kak Glenn. Jadi mendarat di Ambon itu Kak Glenn ceritain sejarah, Kak Glenn ceritain Kak Glenn dari negeri mana. Beta baru tahu ternyata di sana tuh bukan kampung tapi negeri, itu semua Kak Glenn yang jelaskan. Luis Beta thank you buat terus begitu masuk kota itu belum jembatan, belum ada juga. Jadi kata Mbak putar tuh. Putar lewat Pasu. Putar. Beta rindu Ambon. Sejak itu beta itu udah 15 kali ke Ambon. Dari pertama kali sama Kak Glenn. Udah kayak rumah Pak Pen. Udah gitu udah. Kak Glenn ceritain ini bekas kerusuhan apa. Kak Glenn nginep di Hotel Mutiara waktu itu. Beliau cerita gitu. Jadi itu pertama kali ke Ambon sama Kak Aldi sama Kak Glenn. Sesuatu banget ya, Medi. Aduh, Pak Pen, itu jadi beta ini kan pelayanan anak. Selama ini beta memahami pelayanan anak itu hanya dalam pagar gereja aja, Pak Pen. Begitu beta dapat kesempatan untuk kayak ke NTT, beta lihat jadi luas tentang Indonesia. Kak Glenn selalu bilang, Medi, konsep pelayanan adalah kamu harus lihat dari konsep kebangsaan. Kacamatanya tuh bukan kacamata sempit kekristenan doang gitu, saya boleh. Allah harus berpikir kebangsaan. Jadi selalu di meja makan itu terngiang-ngiang terus.
Ulang kalimat itu satu kali lagi. Kalau Konsep kamu pelayanan melayani, anak itu, kalau ya. kamu melayani, kamu harus melihat kacamatanya dari kacamata kebangsaan. Dan please, mulai dari timur Indonesia. Karena matahari terbit dari timur. What? Beta good merinding. point itu. Wah, kali. Itu good point. Good point. Aduh. Jadi ternyata ketong, ya terus. Iya, dan Kak Glenn bukan cuma teori Pak Pen, maksudnya beliau menghidupi itu begitu. Jadi sampai beta sama Luis sama Kak Glenn ada masa ketorang bingung kan, ini kan beta yang pegang budget kan, budgeting laporan semua. Kak Glenn ini kita mau berangkat ketiga kali bagaimana? Kak Glenn saya bilang kalau perlu beta jual-jual nih rumah buat Waikoka. Waduh, beta sampai aduh Kak Glenn pung hati sih. Ya. Sebegitu cinta sama Indonesia Timur. Jadi sebenarnya bukan Ambon saja tuh tempat leluhurnya lahir. Nenek moyang lah. Iya, pada akhirnya sayang pada akhirnya bicara sampai beta baru tahu Indonesia Timur root dari Maluku tuh root dari semua wilayah di Indonesia Timur. Yes, dulu pernah ada negara Indonesia Timur. Itu Kak Glenn yang ceritain semua. Beta nggak terlalu suka sejarah. Luis yang suka. Jadi Luis sama Kak Glenn tuh tektoknya enak. Nah, beta bagian yang isi-isi yang penting begitu kalau tengah malam tuh. Tapi beta dapat banyak Pak Pian, kayak ngobrol sama Kak Glenn tuh ternyata selama ini beta pikir Kak Glenn tuh cuma nyanyi lagu pop, and then sayang ternyata Pak Pian beliau lagu pop, dia bilang Kak Glenn lagu pop boleh, lagu cinta, lagu galau boleh, tapi pesan kebangsaan masuk. Beta bilang Ale memang Ale Batu. Dari situ jadi sayang cuman Maluku juga begitu, NTT, Papua, bahkan Kak Glenn yang Met belajar sejarah Minahasa, ngana dari Minahasa, bla bla bla. Gitu-gitu Pak Pen. Medi, oke. Terima kasih banyak sudah masuk. Siap Pak Pen. Karena Ale ada acara berikut. Iya, beta mau ada live. Sebentar. Sebelum terakhir. Apa yang paling ingat dari Glenn? Ini ada beta pung adik lagi. Dia juga mau jawab. Kalau beta yang paling beta ingat dari Kak Glenn adalah begini. Mantap. Medi selalu layani karena kamu pelayanan anak. Waktu beta mau pamit cabut dari manajemen kan. Terus Kak Glenn, oh yaudah Kak Glenn dukung asal ngana tetap pelayanan. Ingat layani anak-anak Indonesia Timur. Jadi makanya beta waktu kayak Ambon gempa, beta fight, beta harus datang. Sampai beta 3 kali ke Ambon tuh tahun lalu pasca bencana. Iya, beta bangun tim ceria. Karena beta maaf kalau ada Kak Glenn baru cari beta. Beta karena di tenda-tenda pengungsian. Ngana ada cerita kalau Kak Glenn pengalaman yang Anda ingat? Wah, Kak Glenn selalu ngajarin kita untuk jadi orang sederhana aja. Kayak gitulah. Nggak usah balogat, ini bahasa Ambon juga. Sempapa Jo. Tua ngalai. Tapi ada aman terkendali. Yang nonton dari luar mana, dari Ambon tuh. Aman. Coba ulang kalimat itu satu kali lagi. Kak Glenn, kenapa? Kita diajarin untuk selalu hidup sederhana, harus humble. Of course. Dari kehidupan Kak Glenn luar biasa. Karena sikat gigi buah. Udah dong. Glenn saya pernah makan. Siap. Glenn saya pernah makan di restoran besar. Iya, nasi kuning Bagadang. Pokoknya beli sesuatu yang semuanya simpel sederhana. Ya, pecel lele. Ya, pecel lele. Itu Pak Pen tuh sering diajak. Setuju. Di Ambon cari nasi Padang kan. Nasi ya pokoknya sesuatu yang pokoknya merakyat. Itu sudah. Ya. Medi sebelum tutup, sebelum saya tahu satu lagu apa yang berkesan, lagu yang paling Medi suka. 2, latar belakangnya Timur sama Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian tentang yang Papua yang sama Ras Muhammad. Oh, oke. Ada. Beta komis. Ini nih beta ada. Beta putar sedikit ya. Siap. Asik. Tipis-tipis aja. Sedap. Medi, next time khusus ketong bahas lagu-lagu begini. Ayo, menarik. Next time, ketong ngatur waktu supaya maksudnya lagu ketong siapin dia bisa muncul dengan baik, semua orang bisa dengar. Begitu? Semua orang bisa dengar dengan baik supaya akan tipis-tipis tadi beta sen terlalu jelas. Beta kira begitu. Oke, Pen, danke banyak. Salam Tuhan berkati, Medi. Oke, itu rumah Kak Glenn pernah makan ikan bakar di rumah itu.
Katong ke rumah itu. Jam bikin ingat, datang balik lalu mengenang. Ini sesuatu sulaeng. Itu sudah. Beta akan ke Ambon lagi. Jangan janji ya. Keep in touch ya. Kontak Medi, lalu supaya ketemu bisa atur apa Tuhan ya. berkati, Pak Pen, Sama-sama, Tuhan berkati. Siap. Terus maju ya. Lakukan Siap. yang terbaik untuk Tuhan. Mena. Hormat, ya. Muria. Shalom. Muria. Oke, salam Medi. Oke, teruskan lanjut ya. Ya. Siap. Oke, ya beta langsung kontak teman yang lain yang akan bergabung. Teman-teman, hidup sederhana, ya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Kakak Bung itu, dia tampil di panggung-panggung besar, ya. Tapi begitu turun dari panggung, dia menjadi sosok yang sangat sederhana. Yang saya ngerasa diri hebat, yang saya ngerasa diri besar. Selalu melakukan segala sesuatu dengan simple, dengan praktis, dengan luar biasa, ya. Dengan luar biasa. Ketong kumpul malam ini begini, ketong berbagi sesuatu yang harus menginspirasi ketong, ya. Menginspirasi ketong menjadi orang-orang yang juga sederhana di dalam hidup, ya. Menyampaikan cahaya kebenaran, cahaya terang hidup itu menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi yang susah, yaitu ketika di panggung besar, tapi begitu turun dari panggung, orang biasa saja. Orang biasa saja. Nah, ada satu orang biasa yang lain, yang sama-sama dengan Glenn, orang luar biasa, tapi juga biasa, dia anggap diri biasa. Beta mau undang masuk, beta pun saudara laki-laki yang aman lah. Bro Luis, mari gabung, lalu ketemu bisa cerita. Ini dia. Ya, teman-teman yang sudah hadir di dalam acara live IG ini, selamat malam ya, selamat malam semua. Ini beta, Reza Sharnamol, alis apa? Bicara Jo, ngoni siapa? Halo. Halo, dengar Kaseng. Dengar? Ya, siap. Ngoni siapa kok? Beta Reza Sharnamol, ngoni siapa? Beta nama Hendra Luis. Siap. Itu ada yang sapa sih itu, Hendra. Iya, Medi. Dengar dulu ini. Siap. Tambah gas. Gas naik volume ya. Dengar Kaseng? Dengar kok. Selesai kah? Selesai. Oke. Tipis saja. Tipis-tipis ya. Itu tipis-tipis namanya bro. Jangan begitu, air mata tumpah ini. Jangan begitu, aman. Oke kakak, apa kabar kakak Reza? Ya, cinta lama jangan dilawan tuh katanya. Wih Medi, cinta lama jangan dilawan. Medi, beta tahu Medi pun cinta lama. Ampun Jo, hello. Siap. Oke, sekali lagi sapa semua orang yang ada dulu di halo di semua, ya. semua teman-teman, salam ada, kenal. ya. Nama beta Hendra Luis. Ya. Beta seniman. Beta tinggal di Jakarta. Seniman sing jelas itu, mesti jelas senimannya apa. Beta acting coach, beta Siap. suka buat konten-konten film pendek di YouTube. Ya, great, good. Ya. Oke. Cerita sedikit dong. Ini kan ketong kumpul mengenang Kakak Bung ya. Iya, Jadi, 40 hari ya. Yes, 40 hari ya. Hari ini 40 hari. Glenn kenal banyak orang besar. Ya. Iya. Kakak Bung itu kenal banyak orang besar. Kakak Glenn punya banyak rekanan, banyak artis main di panggung-panggung besar dengan Kakak Glenn. Tapi Kakak Glenn itu juga bersentuhan dengan orang-orang yang hampir tidak muncul di panggung. Bukan orang yang tampil di layar, di stage besar atau satu konser besar. Salah satunya tuh Ale. Makanya beta undang malam ini sama-sama karena ketong nih batamang, lain tahu lain. Ya, ketong bukan sapa-sapa, orang biasa saja yang dia bilang tuh. Nah, di lagu tuh hanya orang biasa. Tapi ketong kenal yang sosok yang luar biasa ini yang selalu juga menganggap dirinya orang biasa saja. Tadi Medi Pung Ade bilang belajar rendah hati, belajar hidup sederhana. Ya, semua yang dari tadi itu bilang rendah hati, hidup sederhana. Glenn itu bukan orang biasa. Ya. Medi Hendra tahu betul ya. Bisa cerita sedikit kenal dengan Kakak Glenn tahun berapa, lalu terus perjalanan bagaimana, hidup sama-sama pernah ya tuh tinggal Iko. Apa yang Medi yang Hendra tahu. Kenal dulu, paling tidak kenal kapan orang supaya orang tahu bukan sekedar ketemu muncul di
di acara IG ini for cari-cari panggung, Seng. Ini bukan Iya. lagi acara gitu, toh. Tapi ini Iya. ketong orang biasa yang ada sama-sama dan bisa lakukan sesuatu. Iya. Lanjut, Hen. Beta ketemu Kak Glenn itu tahun 2005. Oke. Nah, Ya, oke. waktu itu ketemu Kak Glenn itu di Embryo. Embryo Oke, itu manajemen. Embryo itu ya manajemen. Embryo Ya. manajemen. Jenderalnya Itu ada siapa waktu itu? jenderalnya waktu itu masih ada Bung Oi, masih Lupa. Oi yang jadi jenderalnya. iya Bung Oi. Abis Billy, Bung Oi. Bung Oi ya, masih ada Bung Oi waktu itu. Nah, waktu Roy itu Owen, tempatnya, Roy Owen. ya Roy Owens. Waktu itu dia tempat di Radio Dalam kakak saya. Kantornya di Radio Nah. Dalam. Ya. Beta sebenarnya waktu itu datang ke situ sama Patrick Effendi. Yes. Oke. Ya, nah, tapi beta seng tahu kalau ternyata production itu punya Kak Glenn. Ya. Nah, beta kaget waktu beta lagi nongkrong di situ. Pertama beta lihat, ih kok ada foto, ada gambar Glenn Fredly. Besar. Ya. Ya. Beta bilang, ih ini siapa? Beta bilang, ini Glenn Fredly. Ini apanya Glenn Fredly? Tapi ya sudahlah. Nah, waktu beta lagi nongkrong di kayak dia punya pelataran begitu kan, dia ada pelataran begitu. Ya. Beta lagi nongkrong dengan Patrick, terus karena beta waktu itu kuliah perfilman toh. Jadi Ya. beta minta belajar bikin video klip dari Patrick karena waktu itu Ya. Patrick dia buat video klipnya Dewa, terus dia buat Ya. video klipnya Sila on Seven. Ya. Dia sendiri belajar dari salah satu filmmaker atau pembuat video klip yang handal, Rizal Montovani waktu itu. Oh, luar biasa. Ya. Iya. Nah, jadi beta belajar dari dia. Ya. Nah, waktu itu dia kasih beta project. Dia Ya. kasih beta project yang tertunda, tapi ada project juga yang berhasil jalan. Waktu itu dia kasih 2 project. Satu Dewi Sandra, Salam Bagi Sahabat, Tour 22 Kota. Jadi Ya. beta ngambil beta sebagai director behind the scene-nya lah. Ya. Nah, Ya. yang satu MTV dulu ada MTV Musik Dangdut. Ingat Ya, toh betul. kakak toh? Ya, Heeh. ingat. Ya. MTV Musik Dangdut. Nah, beta dikasih 2 project video klip, penyanyinya Denada. Ya. Ya. Lagi nongkrong-nongkrong datang Glenn Fredly. Hmm. Beta langsung Glenn Fredly, beta inget dia pakai topi, baru dia punya senyum, dia punya ramah itu, dia pakai kaos putih polos, Ya. Ya. dia pakai Ya. celana jeans pendek, Ya. dia pakai sandal sama kaos kaki. Nah. Beta ingat sekali, barang beta baru cuma dari kampung lihat-lihat dia di TV saja tuh. Ini beta lihat langsung Glenn Fredly. Kakak tahu apa yang dia lakukan waktu dia ke area Katong dengan Patrick. Ya. Patrick langsung bilang, Bung, kenalin Bung, ini anak mau belajar. Hei, halo, nama siapa? Dari mana? Ya. Ya. Dia sapa beta kakak. Beta bilang, oh my God. Beta sampai yang, Hendra. Bingung, karena kan Ya. Ya. melihat sosok Glenn Fredly, kemudian Ya. dia datang samperin. Ya. Dengan ramahnya dia, dengan hatinya yang hangat itu, yang kalau ketemu orang supel banget itu tuh, beta Ya. sampai wah gila. Nah, singkat cerita, beta di situ beberapa kali beta lihat Bung Niki tuh di situ. Dorang jadi Ya. di Radio Dalam Ya. itu ada tempat latihan. Ya, betul. Nah Betul. kan, Kakak Reza Ya. tahu tuh Ya. tempat Tahu. latihan. Kakak Nyong Webster masih gondrong waktu Yes. waktu itu ingat tuh? Ya. Ya, sebelum Iya. tabrak itu. Betul, sebelum tabrak. Jadi beta so lihat dia, cuman beta sing mau, beta fokus ke beta punya tujuan. Beta pengen belajar bikin video klip kan, musik video. Ya. Walaupun di sisi lain, wah gila Glenn Fredly. Tapi beta sing mau yang terlalu gimana gitu. Beta jaga diri dengan Patrick toh, karena beta dengan Patrick toh, dia yang bawa beta. Beta jaga dia dalam artian jaga nama baik Patrick lah waktu itu. Ya, setuju. Nah, singkat cerita, waktu berlalu, saya ada hubungan lagi dengan Embryo karena beta harus fokus kuliah. Karena yang kasih kuliah beta, yang hamba Tuhan yang Medi bilang tadi, yang Medi mention, Daniel Alexander. Jadi beta harus fokus. Ini uangnya orang. Beta yang mau gara-gara uang orang, karena bagaimanapun kakak waktu katong kuliah sambil kerja, fokus berubah. Iya toh, itu yang terjadi dengan beta. Nah, waktu berlalu, beta ketemu dia tahun 2007 lagi. Waktu itu ketemu di Roti Bakar Edi.
Pas beta baru beli album Happy Sunday. Ya. Nah, Ya. beta baru beli itu. Ya. Beta baru beli hari yang sama, beta ketemu dia, beta minta tanda tangan. Tapi beta seng mention kalau beta so pernah di Embrio. Seng Ya. pernah. Ya. Sampai Ya. akhirnya 2009, Ya. katong ketemu di Bogor. Ya. Katong ketemu di Bogor, itu ada Acara Kak yang Jo. Medi bilang tadi tuh. Ya, Kak Jo, Jonathan Patiasina, ada banyak lah orang-orang luar biasa di situ. Ada Igor Saikoji, wah pokoknya ada seniman-seniman lah berkumpul di situ. Acara itu digagas oleh Adon Best Jam. Ya. Nah, Dan Besian. di situ Kak Glenn datang. Ya. Kak Glenn datang dan, semua orang kan, dia kan punya karisma yang luar biasa ya kakek. Dia diem aja, semua orang mata ke dia, apalagi kalau dia bicara. Kan? Dia diem aja, semua mata ke dia. Nah, ini kalau dia, dan dia waktu itu memang lagi diam karena dia suara lagi sakit. Dia sih bisa ngomong. Ya. Kalaupun dia mau ngomong itu betul-betul dia punya suara serak sekali. Ya. Nah, singkat cerita di situ dia cerita kerinduannya dia. Dia tahu satu tempat di daerah Flores namanya Waikokak, dan dia butuh anak-anak muda yang teman-teman muda yang mau sama-sama untuk melihat apa yang terjadi di Waikokak sana dan kita bisa buat apa di sana. Nah, sebagai orang yang udah pernah ke sana, dia bilang keadaannya begini loh, nggak turun hujan kurang lebih 13 tahun kalau nggak salah. Kering sekali. Dan kemudian akhirnya hati beta tuh terpanggil untuk masuk di dalam idenya Kak Glenn waktu itu dengan Green Music Foundation-nya. Ya, GMF ya, kakak tahu sendiri GMF, tuh GMF, ya. Iyo. Jadi beta langsung setelah acara itu beta langsung samperin dia. Kakak tahu apa yang dia bilang? Adi, kau simpan nomor kakak, baru kau yang SMS kakak. Jangan kasih orang jangan kasih orang. Iya, jangan kasih orang. Beta kaget disuruh beta simpan dia punya nomor. Biasa kan orang minta nomor tuh, boleh hubungi. Ini dia bilang, adik, kau simpan nomor kakak, tapi kau jangan kasih orang. Jangan kasih orang, itu kalimatnya saya boleh lupa. Baru nanti kau yang hubungi kakak, kasih ingat kau ini di mana. Soalnya kan makanya kakak Glenn dong panggil opa tuh. Karena lupa manusia, segala macam lupa dompet lah, lupa itu apa sudah. kacamata lah, pokoknya lupa taruh sabarang katong yang tukang. Iya, dia yang pernah lupa latihan fingering jam 10 pagi kalau bangun, dia yang pernah lupa itu. Dia yang pernah lupa dia punya lirik lagu, tapi kalau hal eksternal di luar dia punya passion, dia lupa. Dia lupa. Itu sisi manusianya ketumpung kakak itu, sisi manusianya dia. Nah, jadi sudah beta hubungi dia. Nah, waktu beta hubungi dia lewat SMS, karena masa itu masih SMS. Dia telepon beta, dia bilang, adik, besok bisa gak saya yang datang ke kantor kakak? Nah, beta bilang, wah bisa. Katong akan bicara soal Waikokak. Oh bisa. Besoknya datang, ketemu. Beta bawa temen dokter. Ketemu di situ dia cerita semua. Dia bilang, oke, kamu berdua punya ide apa? Kita punya ide ini. Nah, si dokter punya ide bikin kayak apa namanya, balai pengobatan. Nah, disambut sama Kak Glenn. Dia bilang apa yang dibutuhkan, berapa banyak uang yang dibutuhkan dan apa yang mau dibeli. Oh ini. Nggak pakai lama kakak. Dia langsung suruh timnya untuk urus. Nah, yang beta butuhkan karena beta mendokumentasikan kegiatan itu, ya tentu yang beta butuhkan waktu itu sewa kamera toh. Ya, yang unsur-unsur tentang dokumentasi lah, itu yang beta butuh waktu itu. Nah, langsung dia bilang, tanggal segini kamu orang sibuk kaseng. Kebetulan katong sibuk. Sudah, katong berangkat. Nah, tapi dia bilang begini, karena kakak so di sana, kakak tuh butuh orang, di sana tuh banyak anak kecil. Sebentar, Hen. Hen. Ini Instagram dia mau remind. Beta cut dulu. Oke. Nanti masuk karena itu tadi sambungannya Medi. Oke? Sebentar. Siap. Teman-teman semua balik lagi kembali karena Instagramnya selesai. Habis ini sambung Konco. Ya. Dan teman-teman yang lain. Beta out sebentar. Oke, good. Siap. Oke.